Kemudian ada yang absen hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu seperti biasa kita apa yang kita lakukan sebelum memulai pelajaran? Berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Ya, sudah dimulai, sebentar bikin doanya. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Jadi supaya kita lebih semangat lagi dalam memulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan salah satu siswa dipandu. Ini semua ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan melalui pengamatan yang terjadi di sekitar, kalian bisa menjelaskan apa itu gaya dan gerak. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui hasil pengamatan kalian bisa menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Jadi ada dua ya. Yang pertama kita bisa menjelaskan apa itu gaya dan gerak. Yang kedua melalui pengamatan kita bisa menjelaskan apa hubungan antara gaya dan gerak. Itulah yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Anak-anak masih ingat apa itu gaya? Ya. Jadi gaya adalah apa?
gaya? Coba, mungkin ada yang bisa ingatkan kembali Ibu. Apa itu? Apa tadi gaya ya? Sekarang gerak. Coba yang lainnya lagi. Ada? Mika? Perubahan yang ditimbulkan karena adanya gaya. Jadi perubahan yang ditimbulkan atau perubahan yang terjadi akibat adanya gaya. Sehingga dikatakan bahwa gaya dan gerak selalu berhubungan. Ada gaya, ada gerak. Ya. Contohnya kalau kita menendang bola, apa yang terjadi bila bola ditendang? Ya, bagaimana bergerak? Dia berpindah tempat atau dia mendekat atau dia bagaimana? Berpindah tempat. Nah, pertanyaannya adalah gaya apa yang terjadi ketika kita menendang bola? Gaya dorong. Ya. Terjadi gaya dorong sehingga bola yang berada di tempat menjadi bergerak, berpindah tempat. Nah, inilah yang membuktikan bahwa pengaruh gaya terhadap suatu gerak benda. Berarti ini pengaruhnya adalah benda dia menjadi ya. Terus kelas membuka ya, kemudian kita mulai masuk ke materi ya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi gerak suatu benda. Kemudian ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Yang pertama apa? Mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Ya, mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, Mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketiga, mempengaruhi kecepatan benda. Keempat, mempengaruhi arah gerak benda. Kelima, ya, mempengaruhi bentuk benda. Jadi pengaruh gaya terhadap suatu benda ada 5. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Kedua, benda bergerak menjadi diam. Ketiga, benda bisa berubah arah. Dan keempat, benda bisa berubah bentuk. Yang kelima, apalagi? Benda mempengaruhi kecepatan benda. Nah, kita kembali ke poin yang pertama. Apa tadi? Benda diam menjadi bergerak. Ada yang bisa memberikan contohnya? Bagaimana itu contohnya? Benda diam menjadi bergerak. Ya. Ya. Jangan ragu. Mendorong meja. Ya. Mendorong meja. Ya? Ya, mengangkat pulpen, memindahkan pulpen. Mengangkat topi. Mengangkat buku. Apalagi banyak. Mendorong kursi kan sama dengan mendorong meja ya. Kan mereka satuan. Apalagi? Nah, terlalu banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Ya, seperti contoh yang tadi menendang bola. Bola yang semula berada di depan menjadi bergerak jauh karena terjadi gaya dorong. Apalagi tadi menarik meja. Jadi meja yang semula berada di tempat menjauh dari kita karena terjadi gaya dorong. Apalagi? Ada lagi ini memencet
terjadi gaya, kalau dipencet itu dia akan menyala. Jadi itu terjadi gaya dorong. Terjadi gaya dorong. Kemudian ada menyentuh kelereng, mengayuh sepeda. Ya, ini ada salah satu gambar ini mengayuh sepeda. Ini terjadi gaya dorong ya. Coba lihat, sepeda yang semula berada di tempat dia berpindah karena akibat adanya gaya dorong. Kalau di kayu ini sepedanya, maka dia berjalan, sehingga pada peristiwa naik sepeda terjadi gaya dorong akibat adanya kayuan dari pedal sepeda. Bisa diingat? Nah, pengaruh gaya yang kedua adalah apa? Benda bergerak menjadi diam. Ya, benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti apa? Mengerem sepeda. Ya, sama ya. Mengerem sepeda. Mengerem Lagi. mobil. Ya. Mengerem motor. Mengerem motor. Coba yang lain lagi yang bukan direm. Mengerem eskavator. Ya, yang lain lagi yang bukan direm brake ya. Menangkap bola. Ya, menangkap bola, boleh. Menahan bola yang ditendang, kemudian ketika kita tahan, dia menjadi diam. Kemudian kita juga kalau kita lompat dari atas turun ke bawah, diam. Tapi itu anggaplah bola yang dilempar ke atas, turun ke bawah, ditahan, diam. Atau bola yang dipegang sama teman, kemudian dilemparkan, teman satunya menangkap, menjadi diam. Itulah contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda, dari benda bergerak menjadi diam. Kemudian pengaruh gaya yang ketiga apa lagi? Benda apa lagi? Mempengaruhi kecepatan benda. Bagaimana lagi itu? Hah? Mempercepat kecepatan mobil. Benda mempercepat sepeda. Ya. Mobil. Menambah kecepatan kayuhan sepeda. Semakin kuat kamu mengayuh sepeda, semakin laju juga jalannya sepeda. Apalagi tadi? Menambah gas mobil. Menambah gas motor. Jadi semakin motor itu kita gas, maka juga dia semakin laju. Apalagi? Bukan, kita masih berbicara dengan mempengaruhi kecepatan benda. Nah, coba berdiri. Ini yang satu orang dulu, satu orang. Oke, satu. Nah, ini. Coba dorong itu meja. Lihat bagaimana? Berat ya, lambat. Nah, kemudian tarik kembali. Nah, berdiri dua orang. Itu di situ dorongnya itu bersama-sama. Ya. Tarik kembali. Rasakan perbedaannya, ya. Jadi dari hasil pengamatan tadi, dengan mendorong meja secara bersama-sama, maka meja menjadi lebih cepat dan lebih jauh berpindahnya, karena terasa ringan. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh dua orang lebih besar daripada gaya yang ditimbulkan oleh satu orang. Itulah yang dikatakan bahwa mempengaruhi kecepatan benda. Coba lemari ini, andai kata didorong satu orang bisa berpindah tidak? Coba didorong kalian, pasti keluar dari ruangan. Ya kan? Yang penting jangan pergi praktek mendorong eskalator ya.
Ya. Belok mobil. Hah? Hah? Andai kata kita naik sepeda di jalan yang berkelok-kelok, ya, kan di situ jalan dia banyak lorong, dia buntu, yang ada hanya simpang. Jadi itu sehingga kita harus belok kiri atau belok kanan, ya kan? Jadi itulah yang dikatakan bahwa gaya dapat mempengaruhi arah benda. Kalau kamu lurus, maka bisa saja kamu tabrak rumah, kan tidak ada jalan, ya kan? Kan tidak ada jalan. Ini saja kalau ibu jalan ke sini harus belok ke sini, ya tidak? Kalau ibu tidak belok maka apa? Tabrak timus, ya kan? Sehingga dikatakan bahwa gaya mempengaruhi arah gerak benda. Apalagi contoh yang lainnya? Mempengaruhi bentuk benda. Kan contoh kita masih berbicara tentang Bermain bola biliar. ya, bermain bola biliar. Bola biliar bila disentuh, ada yang pernah lihat bola biliar? Coba angkat tangan yang pernah lihat bola biliar. Yang pernah lihat, lihat langsung. Pernah lihat? Bukan di TV, bukan di. Ada yang pernah lihat? Nah, nah. Coba lihat ada mungkin. Nah, ibu sudah pernah melihat bola biliar? Ini, ya? Apa ini? Ini gambar orang yang sedang bermain biliar. Jadi kamu tidak harus bertanya-tanya lagi apa itu, bagaimana itu. Inilah yang main biliar, ya? Ini jadi bola bila disentuh dia mencari jalan sendiri. Kadang dia lurus, kadang dia belok, ya. Kadang dia tabrak bola yang lainnya. Ada yang langsung masuk ke lubang, ada yang tidak. Yang langsung masuk ke lubang berarti dia dia lolos, ya. Dia bagus mainnya. Nah, tetapi kalau dia lari ke sana berarti dia mempengaruhi arah. Ya, dia jadi arah sendiri. Ya, bisa dipahami? Ya, nanti kalau ada meja biliar kita praktek, ya, masing-masing. Berdoa mudah-mudahan kita punya meja biliar. Kemudian apalagi pengaruhnya saya? Jadi gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya seperti apa? Membuat mainan dari plastisin. Ada yang punya apa lagi? Ya? Membuat gerabah dari tanah liat. Apa lagi? Meremas kertas atau botol plastik. Coba kasih dulu kertas-kertasnya. Coba perhatikan di sini. Ini yang semula utuh, ya. Ini bentuknya bagaimana ini? Persegi. Jadi gaya dapat merubah bentuk benda. Kita praktekkan. Kita remas ini kertas. Diremas, dia menjadi apa ini? Bentuk. Dia bentuk benda. Dia menjadi bulat, ya. Yang tadinya persegi panjang dia menjadi bulat. Jadi inilah yang membuktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Ya, jadi jangan lagi pulang di rumah bapak ibu semua di rumah remas, ya. Kita hanya membuktikannya bahwa gaya dapat merubah bentuk. Kemudian ada lagi tadi membuat gerabah dari tanah liat. Ini ada
segi sini rata-rata tanah liat ya. Bu. Iya, ini adalah tanah liat dari gumpalan tanah, kemudian dibuat oleh pembuat gerabah, pengrajin gerabah, sehingga menghasilkan benda seperti ini ya. Jadi ini adalah masuk karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Kalau kita ininya yang bukan gambar ya. Kalau ini di dalam ini masih 2 dimensi, karena ini hanya kita bisa lihat tapi tidak bisa dipegang ya. Sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Dipaham? Nah, kalau sudah mengerti, maka kita akan membagi beberapa kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Masing-masing kelompok bawa kursinya di sini saja nih Mas. Atau gimana ya, di sini ya kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok mengamati peristiwa berdasarkan yang ada di dalam gajah. Ini apa ya sini? Masih mengamati peristiwa, kemudian ditulis hasil pengamatannya, peristiwa apa yang terjadi terhadap apa, gaya apa yang terjadi terhadap peristiwa tersebut. Jadi pada kelompok 1 peristiwa permainan ketapel, kelompok 2 peristiwa mendorong mobil, dan kelompok 3 adalah peristiwa menarik ember, menarik air dari sumur, ya, menimba air. Jadi silakan diskusikan peristiwa apa, gaya apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, jelaskan. Setelah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan diskusi. Jadi jelaskan hubungan gaya dan gerak yang terjadi dalam peristiwa tersebut, ya.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah gambar seorang anak-anak yang memegang katapel. Apakah yang terjadi ketika bermain ketapel? Laporan hasil pengamatan kelompok 1. Objek yang diamati permainan ketapel. Hasil pengamatan berupa gaya dan gerak sesuai peristiwa. Saat bermain ketapel, terjadi gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet menyebabkan karet menjadi kencang sehingga memiliki gaya dorong. Saat tarikan karet dilepaskan, dorongan dapat membuat batu pada ketapel yang awalnya diam menjadi bergerak dan terlempar jauh. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi presentase hasil dari kelompok 1 sangat bagus ya, jelas. Jadi hubungan gaya dan gerak pada permainan ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada permainan ketapel adalah menyebabkan benda diam menjadi bergerak karena adanya gaya dorong dan gaya tarikan. Tarikan yang terjadi pada mana tadi ketapelnya? Tarikan yang terjadi pada karet. Tadi gaya tarik ya. Perhatikan, tarikan terjadi pada karet menyebabkan terdorongnya batu lebih jauh. Jadi sini terjadi gaya tarik dan gaya dorong. Jadi mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Itulah yang terjadi pada peristiwa permainan ketapel. Kemudian kelompok lain ada yang sudah selesai. Ya, ada. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Ini tidak ada mobil ya, kalau mobil tapi saya ini saja coba angkat ini meja. Ya.
tadi. Apakah yang terjadi ketika kita menimba air di sumur dengan ember? Ini adalah orang yang sedang mengambil air di sumur dengan ember. Ya maju di depan supaya dilihat orang kamu lagi menimba. Angkat, tarik. Laporan hasil pengamatan kelompok 3. Objek yang diamati, menimba air di sumur dengan ember. Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Saat menimba air dengan katrol, kita menarik tali di timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan ke tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil presentasi dari kelompok 3 sangat bagus juga. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi peristiwa yang terjadi di dalam menimba air ya. Dalam menimba air terjadi gaya tarik. Berarti dia mempunyai gaya yang semula dia menjadi bergerak. Air yang tadinya berada di sumur terangkat ke atas. Itulah membuktikan bahwa gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi dari hasil presentasi ketiga tadi semuanya bagus. Yang pertama tadi tentang peristiwa, hubungan gaya dalam peristiwa menarik ketapel. Jadi pada permainan ketapel terjadi gaya tarik dan gaya dorong sama. Jadi benda mempengaruhi gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Batu yang semula berada di dalam karet ketapel bergerak menjadi apa? Terlempar jauh. Ya, bergerak terlempar jauh. Berarti dari dia menjadi bergerak. Kemudian pada presentasi kelompok 2 adalah pengaruh gaya pada peristiwa menarik mobil. Gaya apa yang terjadi di situ? Sama ya, benda dia menjadi bergerak. Jadi mobil yang semula menjauh ketika ditarik menjadi bergerak ke mana? Ya? Ke penarik. Jadi sama ya, pengaruhnya adalah benda dia menjadi Kemudian kelompok 3, hasil presentasinya adalah tentang peristiwa menarik air dari sumur, menarik timba dari sumur. Gaya apa yang terjadi di situ? Ya? Peristiwa apa yang terjadi pada peristiwa penarikan air dari sumur, menimba air di sumur, mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Dia terjadi gaya apa? Gaya tarik. Jadi air yang semula di dalam sumur terangkat ke atas sama timbanya, ya. Jadi ada tugas yang ibu berikan di rumah, coba cari peristiwa yang terjadi di rumahmu yang mempengaruhi gaya dan gerak terhadap suatu benda, ya? Per kelompok masing-masing cari peristiwa apa saja, jadikan topik dan kita presentasikan di sekolah, ya? Cari kegiatan di rumah yang mempengaruhi gaya terhadap gerak suatu benda.
Kan ada 5, bisa pilih salah satunya ya. Apakah mau benda diam menjadi bergerak, mau benda bergerak menjadi diam, dan seterusnya. Ya. Kemudian anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama apa? Mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kemudian Mempengaruhi kecepatan benda. Mempengaruhi bentuk benda. Mempengaruhi arah benda. ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama adalah mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kemudian mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian mempengaruhi kecepatan arah benda. Kemudian mempengaruhi bentuk benda. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dipandu. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah benderaku, lambang putih dalam berwira di seluruh rakyat Indonesia. Kabulkan pujaan bangsa, siapa berani mendudukan engkau serentak rakyatmu menggelar sarung merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, selanjutnya dengan selesainya kita menutup lagu dan menutup pelajaran dengan lagu, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Silakan dibaca doa pulang.